Ya, kita mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan lagi terkait dengan rencana aksi. Kali ini yang kedua, polanya sama seperti yang pertama tadi. Ini yang Pak Adam nih. Bahasa Indonesia SBDP. Kan kemarin saya minta ini Pak. Gini, kalau di bahasa Indonesia itu tidak mungkin ada ciri-ciri pertumbuhan perkembangan. Cuma ini Pak di kelas 3 IPA-nya belum ada Pak. Iya Pak, kelas 3 belum ada IPA, sama kelas 1, 2. Ya, kalau Bahasa Indonesia masuknya Pak. Oh, dimasukkan ke bahasa Indonesia? Iya Pak. Kalau kelas 3 ya Pak. Kelas 4 baru ada IPA, IPS-nya Pak. Oh, iya sih, rasanya dulu emang IPS itu Iya. dari dulu juga nggak ada. Makanya di bahasa Indonesia masuknya Pak kalau di kelas 3. Kelas 2 juga. Tapi ini betul-betul meng-copy paste dari kompetensi dasar yang ada di silabus ya? Iya Pak, ya. Di buku guru juga seperti itu Pak. Di buku guru, di silabus itu juga. Oh, kelas masuknya kelas rendah ya. Jadi IPA, IPS tidak ada. Nggak ada Pak, cuma masuk di bahasa Indonesia aja kan. Jadi matematika, bahasa Indonesia, SBDP, Pancasila ada. Kalau Pancasila kalau apa belum ada Pak kalau di 2013. Berarti muatan yang ada di kelas bawah apa aja Pak? Agama, bahasa Indonesia, IPA, PJOK, kemudian matematika, bahasa Indonesia. Itu ada muatan lokal Pak, itu aja tambahannya. Nah, tadi menyebutkan IPA, katanya nggak ada. PKN ada Pak, PKN ada. Oh, PKN. PKN masalah sebut tadi. IPA itu dimasukkan ke bahasa Indonesia Pak. IPA, IPS dimasukkan Pak, ke IPS bahasa gabung Indonesia. ke bahasa Indonesia Pak. Iya, begitu dia Pak. Ya. Berarti terkait dengan laporan ya. Iya Pak. Nah, terus kegiatan inti ya. Ini kan Pak Adam itu kan pakai PBL ya. Iya Pak. PBL. Iya. Nah, terus yang jadi masalah untuk pembelajarannya apa? Itu Pak yang bawah Pak, itu. Ini. Ya. Nah, ini pertanyaannya, hewan apa yang sedang kalian amati? Jadi ini mereka mengamati apa? Gambar? Ya Pak, diperlihatkan gambar Pak. Kemudian ditanya untuk menarik apanya itu Pak, orientasi siswa pada masalahnya itu. Kalau nggak salah ada kata-kata setempat tadi ya. Coba lihat lagi di KD. Nih, mengidentifikasi teks tentang ciri-ciri pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup yang ada di lingkungan setempat. Iya. Jadi kalau misalnya ini kelas 3 ya, kelas 3 di bawah tadi kan ada tentang bunglon tuh. Iya Pak. Ada tentang bunglon atau intinya sebegini, karena ada kata-kata setempat, karena ini problem. Jadi bisa aja problemnya itu mereka mengumpulkan hewan yang ada di sekitar itulah SD misalnya ya. Mereka kalau memungkinkan ya, anak saya juga suka nyari tuh bunglon itu biasanya ditangkap tuh sama anak-anak. Bahkan kadang-kadang apa yang kecil, yang kalau gede mah agak bahaya sih. Ada hewan ini juga melata juga suka ditangkap tuh.
Iya, Pak. Maksud saya begini, ini Kadal. tuh, bukan kadal. Kadal. Coba saya tanya. Besarnya, Pak. Biawak. Oh, biawak ya. Biawak di sini besar-besar, Pak. Gede-gede ya? Banyak tuh, Pak. Anak-anak pun ada ini. Ya maksudnya kalau yang kecil, maksudnya gini, kegiatannya bisa di luar. Kalau memungkinkan itu bunglon, nangkep bunglon, biawak atau apa. Atau kalaupun tidak, mereka diminta untuk ya menuliskan hewan apa saja yang mereka pernah temui di lingkungan sekitarnya. Nggak mesti lingkungan sekolah, tapi lingkungan tempat tinggalnya gitu Iya. ya. Kemudian saya lihat dari ini aja, pertumbuhan dan perkembangan. Jadi kalau misalnya dibuat kelompok, ini kelas 3, ini kan kelas 3 kan Pak ya? Iya, Pak. Kelas 3 itu mungkin, ini yang siswanya bukan 4 kan? Bukan. Karena yang apa tuh, Pak? Diambil yang kelas 3 tuh yang banyak murid kan. Iya. Ya, berarti kelas 3 relatif lebih lancar kan kalau membaca? Kalau yang sekarang lancar, Pak. Makanya kan yang kelas 4 sekarang tuh maunya kelas 3 yang sekarang nih. Nah, mereka di sekolah boleh bawa HP nggak, Pak? Nggak boleh, Pak. Nggak boleh. Nggak boleh ya? Karena kalau bawa HP, anak tuh main game nih. Ya, setidaknya diakalin lah ya. Kalau misalnya, karena kan anak segitu kan belum tahu lah. Misalnya bunglon itu kenapa warnanya berubah dan sebagainya. Itu saya pertanyaan itu. Tapi maksud saya, mereka itu setelah misalnya kelompoknya anggaplah ada 3 misalnya ya. Kelompok yang pertama, kedua, ketiga itu masing-masing mendaftar lah hewan apa saja yang pernah mereka lihat di sekitar rumahnya atau lingkungan sekitar kecamatannya atau sekitar desa atau kelurahannya gitu ya. Nanti setelah itu baru dikaitkan dengan pertumbuhannya, tentang ciri-cirinya. Kalau bunglon apa ciri-cirinya? Dari mana mereka dapat? Bisa jadi dari internet. Tapi kalau bunglonnya ada, bisa aja sih. Cuma anak segitu bisa apa enggak kalau pengamatan langsung, kan perlu pembimbingan. Tapi setidak-tidaknya mereka mencari bahan itu dari internet. Nah, mungkin strateginya, misalnya hari Senin besok atau Selasa besok mau praktik PPL nih. Iya, Pak. Mau praktik PPL tentang materinya yang ini. Nah, Pak Adam sudah menugaskan mereka mengumpulkan atau menuliskan daftar makhluk hidup yang mereka pernah lihat. Ya, makhluk hidupnya tentu hewan dan tumbuhan kan, kalau lihat dari sini. Iya. Nah, nanti misalnya mereka sudah ketemu tuh apa saja yang mereka dapat. Ya mungkin dibatasi jangan terlalu banyak. Karena kalau tumbuhan pasti banyak, hewan juga mungkin banyak. Iya. Mungkin yang nanti dari daftar yang banyak itu mesti diseleksi yang mana yang agak unik lah. Kalau kambing kan terlalu umum misalnya gitu ya, atau kerbau terlalu umum. Mungkin yang agak-agak tidak umum ya seperti bunglon, biawak. Nah, mereka carilah ciri-cirinya itu dari internet gitu. Ciri-ciri pertumbuhan dan perkembangannya, makanya di sini nih mesti dibuat lebih detail di indikatornya, menjelaskan ciri-ciri makhluk hidup. Kalau misalnya bunglon ya berarti bunglon. Kemudian cara perkembangbiakannya apa kira-kira, kan mesti dikasih petunjuk tuh di LKPD-nya. Cara perkembangbiakannya apakah bertelur, apakah melahirkan, apakah bertelur, kan ada vivipar, ovipar, vivipar, ovo, vivipar kan ya, kalau nggak salah tuh.
bertelur, melahirkan, tapi ada juga yang bertelur sekaligus melahirkan gitu. Bertelur sekaligus melahirkan. Saya lupa contohnya, buaya kalau nggak salah contohnya. Nah, paling itu dikasih ciri-ciri, dikasih petunjuk setidaknya isian di situ, Pak. Kalau dari ciri-ciri, coba dirinci ciri-ciri apa? Ciri-ciri fisiknya misalnya gitu ya. Dari mulai warna, jumlah kaki, dan lain-lain. Intinya, kalau bendanya ada atau si makhluk hidupnya itu dibawa, ya boleh sih dari pengamatan. Atau misalnya di YouTube juga banyak. Atau National Geographic lah. Kalau ini alternatifnya ya Pak Adam. Bisa makhluk hidup, tumbuhan atau hewan yang ada di sekitar mereka, di lingkungan kelurahannya misalnya atau kampungnya atau di desa atau di sekolahnya gitu. Kemudian baru mereka cari di internet ciri-cirinya. Gitu. Nah, soalnya kalau mereka mencari apa namanya? Melalui pengamatan langsung, ya kemungkinan kurang inilah ya untuk anak segitu. Terutama tadi tentang cara berkembang biak. Itu kan belum sampai ke pengetahuan mereka. Oleh karena itu salah satu caranya ya ditugaskan dulu untuk mencari itu di internet. Atau kalau misalnya tidak ditugaskan terlebih dahulu, boleh untuk hari itu aja mereka bawa HP gitu. Boleh bawa HP, tapi dikontrol. Iya. Nah, tinggal terserah nanti Pak Adam teknisnya gimana. Nah, sehingga ciri-ciri makhluk hidupnya itu minimal satu tumbuhan, satu hewan. Minimal ya, satu tumbuhan, satu hewan. Gitu. Nah, adapun ini mungkin agak kesulitan mengaitkan di sini ya. Mengaitkan di matematikanya, kemudian mengaitkan dengan lagunya. Ya, soalnya cicak-cicak di dinding tadi lagunya terlalu pendek ya. Nggak apa-apa sih pendek ya. Boleh juga sih sebagai pengenalan seperti yang kemarin saya lupa yang kayak dengan ini. Boleh juga sih dengan menyanyikan lagu itu. Cicak-cicak di dinding. Nah, di situ kan ada dua hewan yang disebut tuh. Cicak dengan nyamuk ya. Nah, itu salah satu contoh makhluk hidup, ya baru nanti masuk ke bahasa Indonesia. Nah, yang harus dipikirkan lagi itu bagaimana menyambungkannya dengan matematika. Ini kan cuma kok ini kelihatannya agak berjauhan ya Pak. Matematikanya 31, bahasa Indonesianya 34, SBDP-nya 32. Kalau matematikanya yang 3.4, kira-kira apa Pak? Yang 3.4 ini kan 3.1 nih. Iya. Yang 3 apa ya Pak? 3.4 KD-nya. KD-nya. Ya ini kan 3.1 nih. Kalau 3.3 atau 3.4 menjelaskan apa KD-nya itu? Karena di silabus Pak, soalnya belum buka di silabusnya. Oh, ya kan agak susah juga menghubungkan antara ciri-ciri pertumbuhan. Kalau irama lagu tadi boleh sebagai masuk ke sini dari menyanyikan lagu itu, kemudian mempelajari pola iramanya. Itu mungkin kegiatan yang pertama. Kegiatan yang kedua, ya berdasarkan lagu ini tadi ada hewan yang disebutkan, ada makhluk hidup yang disebut cicak dengan nyamuk ya. Nah baru masuk ke sini itu. Cuma makhluk hidup itu bukan hanya hewan, tapi ada tumbuhan juga. Jadi ya barulah ada penugasan di sini. Jadi ini satu kegiatan di lembar kerja peserta didiknya. Ini juga satu kegiatan. Jadi kegiatan yang kedua. Nanti berikutnya matematikanya mungkin kegiatan ketiga, tapi yang ada kaitannya dengan ini. Itu Pak, kami kan ngambil di buku gurunya Pak, kan ada buku gurunya, buku siswanya kan.
Itu yang itu dikaitkan kalau di buku gurunya dikaitkan dengan ikan itu kan ikan mas itu kan kalau bertelur kan ada ribuan tuh telurnya. Jadi baru masuk ke matematika. Ada anak tuh apa tentang ciri-ciri makhluk hidup tuh kan ada ikan, ada cicak, ada nyamuk. Nanti pas di pembahasan itu ke ikan mas itu kan mempunyai telur dan ribuan. Ya. Makanya masuk di situ. Tapi ikan mas kan paling tugas dari salah satu kelompok kan, Pak. Nah, kalau bisa diusahakan kelompok lainnya juga yang macam begitu, yang ketika membahas hewan tertentu atau tumbuhan tertentu, ya di situ ada operasi hitung. Meskipun ini ininya ribuan ya, ribuan, ratusan, puluhan, ya yang lain juga nggak mesti sampai ribuan juga nggak apa-apa, setidaknya sampai puluhan lah misalnya ya, puluhan, ratusan. Jadi kalau tadi salah satu kelompok membahas ikan mas, ciri-ciri dan sebagainya cari di internet dan seterusnya lah, intinya kan mereka mencari sesuatu di internet, kemudian nanti operasi hitung matematikanya ya berkaitan dengan hewan yang ada di situ. Bisa jadi sih ini masuknya ke literasi numerasi, misalnya dikasih bacaan tertentu, kemudian di situ ada hewan tertentu yang karena diburu manusia setiap tahun tuh berkurang, ya, tapi nggak nyambung juga ya. Ya intinya sih itulah, agak susah membayangkan. Kalau banyaknya telur ikan tadi mungkin bisa sampai ke ribuan ya atau ratusan. Nah, tinggal hewan yang lain bisa nggak ke situ? Karena harapannya tentu saja setiap kelompok itu mengidentifikasi ciri-ciri pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup yang berbeda. Setidaknya satu kelompok itu satu tumbuhan, satu hewan. Iya, Pak. Itu ya, Pak. Ini tujuan pembelajaran nggak di ini tuh. Kalau tujuan pembelajaran sih mestinya sih tidak, nggak tahu nanti Pak Fatoni atau yang lain bisa komentar ya. Tujuan pembelajaran sih mestinya tidak terkait dengan ini, tapi langsung aja gitu. Dengan mengidentifikasi itu melalui internet, siswa bisa apa misalnya. Jadi nggak usah dikelompokkan ke matematik bahasa Indonesia. Tapi kalau mau dikelompokkan, coba nanti komentarnya Pak Tony lah. Pak, saya sih merasa mestinya sudah tidak berkaitan dengan muatan. Tapi di dalamnya ada tentang matematikanya. Bapak Ibu, saya harus disclaimer bahwa saya memang sering lihat perangkat pembelajaran matematik. Perangkat pembelajaran SD, ya, karena di PPG, PLPG dan sebagainya. Tapi saya sendiri belum secara mandiri membuat dan membaca lengkap gitu, belum. Jadi kalau apa yang saya sampaikan itu berbeda dengan yang Bapak Ibu ketahui, silakan dikoreksi, tidak boleh ragu. Iya, Pak. Gitu ya. Nah, kegiatan inti nanti berdasarkan LKPD-nya itu, Pak. Jadi masalahnya ini apa, siswa melakukan apa, kapan berkelompoknya, dan seterusnya ya. Nah, itu mungkin saya akan langsung lihat di LKP. Oh, ini dulu nih. Nah, waktu itu Pak Adam, masalah yang terpilihnya apa ya? Iya, Pak. Masalah terpilihnya apa waktu itu? Yang mau diselesaikan di LK 2.1? Oh, itu apa ya kemarin tuh Pak, siswa kurang terampil dalam membaca. Kurang terampil dalam membaca ya. Kemudian ada dua kemarin tuh apa namanya itu, pelajaran matematika dianggap sulit. Membaca. Ya berarti kalau gitu nanti diarahkan karena membaca iya, numerasi juga iya, matematika juga iya, berarti jadikan literasi dan numerasi aja, Pak.
Iya. Sehingga nanti pada saat pembelajaran teks tadi kan mereka membaca kan. Pada Iya. saat kegiatan mengidentifikasi itu kan membaca, dan setelah itu ya setelah mereka menulis mengumpulkan ciri-ciri makhluk hidup, perkembangannya bagaimana, perkembangbiakannya bagaimana, kan mereka akan membacakan tuh. Ya disitulah nanti upaya untuk meningkatkan keterampilan membaca. Matematikanya nanti pada saat bagian matematika, tapi lebih pada misalnya ada informasi bahwa sekali bertelur ikan mas itu sekian ribu. Kan mereka suruh nulis. Iya, Pak. Penulisannya bagaimana, kemudian angka satuannya apa, angka puluhannya apa, dan seterusnya. Tapi itu dibuat dalam LKPD. Nah, maksud saya yang tadi jadi masalah itu, nggak apa-apa Pak, kalaupun mau dijadikan literasi dan numerasi ya. Membaca, yang pertama kan keterampilan membaca, yang kedua tidak suka matematika tadi, ya di sini masukin aja ke literasi dan numerasi. Nah, itu harus ada tuh di sininya. Minimal ini apa namanya? Kisi-kisinya. Jadi Pak Adam mesti membuat apa ya? Keterampilan matematika sudah ada, tapi mungkin diganti dengan numerasi aja. Ganti dengan numerasi. Kayaknya harus diubah deh ini Pak. Ini terlalu panjang. Ini maksudnya apa? Yang ini maksudnya apa nih Pak? Kriterianya menulis lambang bilangan 1 sampai 10.000. Iya. Ini kayaknya bisa disederhanakan nih kelihatannya. Jadi saran saya lebih baik ini tuh pertama literasi. Ganti aja nggak apa-apa. Karena itu masih kaitannya dengan membaca juga. Iya, Pak. Membaca, jadi nanti pada saat keterampilan membacanya pada saat mereka membacakan hasil presentasi, hasil diskusi, kemudian literasi numerasinya nanti pada saat bidang matematik. Jadi lebih baik diubah jadi literasi, yang keduanya numerasi. Ya sebetulnya bisa satu kesatuan ya, literasi ya terpisah, literasi satu lagi numerasi. Kemudian literasinya itu kalau ini aja sih, literasinya tuh caranya gini aja. Siswa itu diberi bahan bacaan. Kemudian siswa menjawab pertanyaan berdasarkan bahan bacaan. Mau dipakai. Punya Temilah aja. Sebentar Bapak Ibu. Mungkin maksud saya dibuat lebih sederhana aja Pak. Iya, Pak. Siswa diberi bahan bacaan, siswa mampu menjawab pertanyaan berdasarkan bacaan itu. Sama, numerasi juga kurang lebih begitu. Kalau ini terkait kesimpulan sesuatu yang bukan matematik, numerasi matematik. Gitu ya. Kemudian, tapi selain itu sebaiknya ditambahkan juga misalnya di bagian sikap lah, bisa jadi kemampuan bekerja sama untuk ini ya penilaian. Kemampuan bekerja sama, atau boleh salah satu dari ini, komunikasi, kemampuan mengkomunikasikan, boleh juga yang berkaitan dengan KI 2 lah, yang berkaitan dengan KI 2 gitu ya. Nah ini sudah KI 3 dan 4 bisa dimasukkan ke situ ya. Yang satu lagi ya berkaitan dengan KI 1-nya.
sikap, cukup satu aja lah, masing-masing satu supaya tidak repot membuat instrumennya. Masing-masing satu aja. Maksudnya yang berkaitan dengan KI 2 satu sikap, KI 1 satu sikap. Itu aja. Ya itu untuk mempermudah aja. Nah, itu Pak Adam. Kemudian saya ingin lihat di bagian nah, ini LKPD-nya belum ada, Pak. Oh, ini LKPD-nya. LKPD. Nah, sesuai ini mohon untuk yang lain juga dibuat seperti atau saya menyarankannya seperti yang saya sarankan ke Pak Adam tadi, ya. Nanti setelah itu mungkin bisa dari Bapak Ibu ada apa namanya ya, penjelasan. Oh, saya nggak ingin seperti itu karena saya sudah membuat begini, misalnya. Itu boleh. Nah, ini yang saya harapkan nanti Pak ada kegiatan satu gitu ya. Kegiatan satu itu terkait dengan SBDP tadi. Dari mulai menyanyi, membaca pola dan seterusnya dibuat itunya lembar kerjanya. Apa yang harus dilakukan? Misalnya yang pertama mereka menyanyi. Nyanyinya mungkin per kelompok. Nah, kemudian setelah itu apa lagi? Gitu ya. Yang kedua tentang bahasa Indonesia. Kegiatan di bahasa Indonesia. Apa yang dilakukan di sini? Kalau misalnya mereka boleh membawa HP, berarti yang pertama penugasannya, tapi harus dibuat ini petunjuknya ya maksud saya. Ya setidaknya mereka pertama menulis hewan dan tumbuhan masing-masing minimal 2 misalnya ya. 2 apa 1 sih tadi? 1 misalnya. Masing-masing minimal 1. Kemudian setelah ditulis nanti ada daftar menulisnya. Berikutnya adalah apa? Ciri menuliskan ciri-ciri hewan atau tumbuhan tadi sesuai dengan nomor 1 itu atau apa ya, bukan menulis, mencari gitu ya, mencari dan menulis tentu saja ciri-ciri hewan dengan memanfaatkan internet misalnya gitu ya, karena kalau pengamatan langsung kayaknya agak susah. Itu kegiatannya. Setelah itu nanti apa lagi? Nah, tentu di sini ada presentasi. Ya, ini bekerjanya dalam kelompok. Ada presentasi hasil mereka itu. Nah, kemudian berikutnya baru matematika. Nanti matematikanya ya diberi teks saja. Peserta didik diberi teks berkaitan dengan apa. Kemudian ya mereka dari teks itu nanti Pak Adam bikin perintahnya mau suruh ngapain mereka. Apakah misalnya menganalisis teks itu, gitu ya. Saya sendiri belum bayang nih karena berkaitan dengan bilangan itu. Tapi intinya mereka diberi teks yang di situ ada informasi, baik informasi yang sifatnya umum maupun informasi yang melibatkan bilangan. Bisa jadi bercerita tentang bilangan, bisa jadi bercerita tentang apa tadi, ikan mas. Kalau bertelur segini, bertelurnya kapan? Apakah tiap bulan atau tiap minggu? Kalau dalam misalnya mereka bertelurnya tiap bulan. Sekali bertelur misalnya ada 2.500 telur. Kalau dalam waktu setahun ada berapa telurnya? Di antara telur itu yang jadi ikan misalnya berapa persennya? Nah, berarti dalam waktu sekian bulan ada berapa pertambahan ikan mas? Kira-kira ke arah sana. Sambil dicatat aja Pak ya. Iya Pak. Tapi sekali lagi itu masukan ya. Tentu Pak Adam punya kebebasan untuk membuat sendiri.
Tapi Iya. saya bayangkan itu secara spontan gitu. Karena memang membuat perangkat pembelajaran memang mestinya butuh waktu yang agak lama gitu. Gitu sih, Pak, terkait dengan itu. Jadi LKPD ada, media pembelajaran belum ada nih, Pak. Nanti dilengkapi, Pak. Karena penilaiannya itu ada itu. Media pembelajaran setidaknya PPT ya, paling mudah PPT lah. Kemudian bahan ajarnya nggak ditulis begini. Kalau ini kan di RPP nih, memang ditulis khusus apa berkaitan dengan makhluk hidup tadi. Gitu. Ini kan yang jelas ada judulnya LKPD sama kisi-kisi. Jadi bahan ajar, kemudian apa lagi? Media itu terpisah aja. Ya maksudnya terpisah itu, jadi ada yang pertama RPP, yang kedua bahan ajar kan harusnya. Nanti masing-masing dikasih, lebih bagus sih memang masing-masing dikasih cover. Dari mulai yang pertama itu secara umum perangkat pembelajaran, bagian dalamnya baru cover untuk RPP. Selesai RPP, kasih cover dulu ke bahan ajar, baru isinya. Lanjut LKPD dan seterusnya. Jadi bisa gampang memisahkannya. Oke, sementara itu yang saya komentari dari Pak Adam. Silakan Bapak Ibu atau Pak Adam mau menanggapi atau bertanya, silakan. Iya, Pak. Terima kasih, Pak, atas perbaikannya. Cuma tadi Pak, mau yang ditanyakan, coba tengok Pak di kegiatan inti tentang apa tadi? Kegiatan inti. Nah, ini Pak. Ini kan pertama tadi itu kan untuk apa? Ini setelah di orientasi siswa pada masalah tadi, kemudian dikelompokkan siswa tersebut, kemudian setiap kelompok itu mengidentifikasikan hewan yang ada di sekitar sekolah selama 10 menit. Jadi kemudian siswa itu disuruh apa? Keluar ruangan kelas kan untuk mengidentifikasi hewan yang ada di sekitar sekolah 10 menit. Kemudian siswa berdiskusi mengenai ciri makhluk hidup yang ditemuinya di sekitar sekolah. Kemudian mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Siswa menuliskan hasil identifikasi dan diskusinya lalu mempresentasikannya di depan kelas. Semua kelompok memperhatikan dan dapat memberikan pendapatnya. Kemudian menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Guru memberi skor bagi siswa yang menjawab benar. Kemudian guru memberikan pemahaman dan penguatan. Siswa menunjukkan hasil pengerjaannya kepada guru. Itu gimana nih Pak? Kalau yang ini Pak, disuruh siswa tadi keluar untuk mengamati hewan-hewan yang ada sekitar sekolah untuk ditemuinya itu. Ya makanya itu, mungkin nggak itu dilakukan? Kalau di kami kan tinggal di desa nih Pak. Nah. Kalau di desa ini kan dekat dengan hutan nih, ada hutannya, ada di kebun tuh ada sesuatu melihat apa namanya itu. Biasanya kalau di sekolah itu ada monyet, ada kera, ada burung, ada belalang, ada apa namanya itu. Kayak bunglon tuh emang sering juga anak-anak terlihat Pak di sekitar sekolah tuh karena di perkampungan kan. Di perkampungan kayak kupu-kupu. Ada semut yang ada di sekitar sekolah itu. Kemudian ada apa namanya itu kayak lebah tuh. Iya. Boleh aja Pak mereka kalau mau menangkap misalnya bunglon boleh. Iya. Hanya mereka kan kemudian mengamati ciri-cirinya kan, termasuk perkembangbiakannya tadi di KD-nya itu. Nah, kira-kira siswa bisa nggak berdasarkan pengamatannya itu, pengamatan langsung itu, bisa menuliskan gitu. Kalau ciri-cirinya mungkin bisa. Tapi bagaimana mereka berkembang biak? Kalau itu mungkin sulit deh Pak. Ya, oleh karena itu kombinasi aja. Oh, nggak tahu nih kayak gimana. Baru kemudian carilah di internet. Makanya mungkin untuk hari itu mereka boleh bawa HP misalnya begitu ya. Iya. Kecuali kalau punya lab komputer. SD jarang yang ada lab. Atau misalnya mereka ada yang tertarik dengan kera dan monyet. Memang bedanya kera dan monyet apa?
Kalau kera Pak, kalau di sini ekornya panjang. Kalau monyet? Kemudian kalau monyet nggak berekor, ada buntutnya tuh kayak apa namanya itu? Kalau sini Eh, kalau kera punya ekor, kalau monyet enggak ya? Atau kebalik? kalau monyet nggak punya ekor Pak. Kalau di sini bahasa sini kan, kalau kera sini punya ekornya yang panjang. Kemudian Ya itu. Nah, sesuai nggak dengan penamaan? Ya itu salah satu bedanya tuh yang punya ekor dengan yang tidak punya ekor. Iya. Nah, nanti ya bisa aja berdasarkan pengamatan, tapi yang lainnya misalnya bisa boleh aja sih ditulis berdasarkan pengamatan ini. Berdasarkan cari referensi apa gitu. Berdasarkan referensi dari internet apa gitu. Iya. Karena kalau mengamati sampai ke perkembangbiakan ya terbatas yang dilihat aja. Pengamatan itu kan butuh waktu lama. Oleh karena itu ya bisa dengan bantuan yang ada di internet gitu. Iya Pak. Mungkin itu aja Pak pertanyaannya. Ya jadi yang ini tuh Pak, Ya. yang ini dibuat lebih detail di LKPD. Apa yang harus diisi, barangkali kegiatan pertama ada tabel. Ini kegiatannya sudah ada di Bapak nih. Udah. Ada sudah Pak. Ada. LKPD-nya ada di bawah tuh Pak. Ini kan Iya. disuruh. Iya. Ya tadi kan udah sampai ke LKPD ya. Yang ini Pak, atas lagi Pak. Ini. Ini nih. Yang lagi Pak, atas. Yang ini. Ini LKPD. Iya, ini kan hanya cicak sama ikan. Cuma waktu presentasi itu Pak lain lagi Pak. Ini kan penugasan nih. Di atas lagi Pak. Oh ini lain lagi ya? Iya lain lagi. Waktu penugasan aja. Waktu. Ini Pak. Ini. Ini. Apa di atas lagi ini nih? Ini. Bukan. Yang kita bicarakan kan LKPD Pak. Oh iya Pak. LKPD itu maksudnya kegiatan yang pertamanya apa? Kalau misalnya ada kegiatan pertamanya apa, petunjuknya apa yang harus dilakukan, apa petunjuknya, apakah ada tabel yang harus diisi? Iya Pak. Misalnya gini tadi, ini agak susah kalau bukan di Word ya. Saya punya. Pak Anwar, izin. Ya silakan Bu. Itu di kelompok 3 belum ada yang jadi co-hostnya katanya, minta tolong untuk jadi co-host. Oh iya. Sebentar, saya stop share dulu. Nggak, saya masih loading nih. Kelompok 3 berarti saya harus keluar ya. Kelompok 3. Berarti saya harus keluar dulu ini. Bentar ya, Bapak Ibu saya keluar dulu. Oh, saya masuk kelompok 3. Yang Bapak Ibu yang biasanya merekam siapa? Saya Pak, cuman saya pakai handphone sekarang Pak, Abdul Ghafur Pak. Nah, siapa? Yang sekarang yang mau merekam siapa? Bu Ella Pak sama Bu Dede kalau bisa jadikan co-host Pak. Bu Ella sama Bu Dede. Iya Pak. Bu Ella mana Bu Ella? Ella Pak. Ella. Nggak ada di sini. Apa belum masuk? Dia di main room dia sekarang Pak nunggu. Oh Bu Ella, satu lagi siapa? Dede Pak. Sama di main room juga? Iya. Bu Dede enggak ada. Kalau di main room Pak, di main room ya. Oke, coba saya ke main room ya. Ya, Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Kalau dosennya nggak ada? Dosennya lagi perjalanan Pak, baru guru pamong. Maksudnya biasanya kami kalau ada
guru pamong kita merekam aja, nanti dosen masuk beberapa menit lagi. Enak amat dosennya. Enggak sih Pak, enggak juga. Kadang juga dosen udah bareng sama kita. Kebanyakannya sih. Make co-host. Enggak, saya juga udah sering lihat kok, nggak ada dosennya. Bapak. Pantas ditanya. Oke, boleh ke kelompoknya. Udah saya jadikan co-host. Dua-duanya ya Pak kami ya. Makasih Pak. Makasih Oke, Pak. sip. Oke, kita kembali ke Saya. Ya. Tak tahu Ibu nih. Ya, saya Lainnya sudah, setelah Pak Adam, Bu ya. Amrina. saya sudah kembali lagi nih. Ya, Pak. Ya Pak. Ya, ini Pak Rinjat kebetulan memang lagi semacam jabatan. Jadi dari kemarin saya minta udah saya aja yang jadikan host. Jadi saya bisa kok nanganin semua gitu ya. Ternyata di kelompok 3 nggak ada dosennya. Nggak apa-apa lah urusan mereka. Oke, lanjut lagi. Sampai mana tadi? Saya ternyata loadingnya agak lama nih. Barusan jadi keluar dulu. Ini udah rekam. Oke, silakan Pak Adam tadi. Tentang apa tadi Pak LKPD yang Pak bilang tadi? Oh ya, LKPD ya. LKPD saya tuh lagi nyari-nyari ini. Tadi LKPD ya. Apa tadi? Jadi ya intinya sih itu sih LKPD-nya itu kegiatan pertamanya kan tadi mengamati mereka mencari hewan tadi Pak ya. Tadi kan udah saya tulis di bawah kalau nggak salah. Udah Pak. Bawa tadi. Nah ini kegiatan yang pertamanya SBDP mungkin ya. Iya. Atau bisa jadi sih kegiatan pertamanya mereka mencari dulu gitu ya, mencari dulu. Ini kegiatan yang pertama untuk SBDP mungkin dari mulai menyanyi tadi ya, menyanyi, mengamati pola gitu ya, pola apa tadi, pola tangga nada, Persegi dan sebagainya. ya semacam itu. Nanti kegiatan keduanya ini hanya opsi ya, Pak Adam tentu boleh mengubah. Kegiatan keduanya baru terkait dengan mengamati hewan tadi. Iya. Kalau misalnya mereka tuh memang bisa mencari bunglon dan sebagainya, kalau mau keluar dulu boleh ini dulu. Hasilnya kan baru mereka menulis gitu ya, hewan apa yang mau mereka amati, hewan atau tumbuhan. Iya, Pak. Minimal 1 lah. Satu tumbuhan, satu hewan, Pak ya? Iya. Nah, lebih dari 1 tentu lebih bagus. Nah, setelah itu baru dari situ mungkin lari ke SBDP-nya kali ya. Saya menuliskan SBDP di depan itu karena ini sebagai pengantar aja bahwa di dalam lagu tadi itu ada hewan yang disebut gitu. Iya. Tapi selain cicak-cicak di dinding yang nyebutin nama hewan, cicak-cicak di dinding terlalu mainstream kayaknya. Bisa aja ini sih. Tahu lagunya Tasya itu, kemarin paman datang. Pamanku dari desa, kan gak apa-apa pakai lagu itu juga. Iya. Dibawakannya rambutan pisang, sayur mayur, segala rupa, bercerita paman tentang ternaknya, berkembang biak tanah. Nah, ternaknya itu bisa aja sih lagunya itu. Bebas Pak, mumpung lagi PPG, jadi ada alasan untuk cari lagu yang enggak yang terlalu mainstream lah, cicak-cicak di dinding. Lagian nggak panjang juga lagunya. Gitu. Nah, kemudian ini kegiatan yang pertama. Boleh kegiatan pertamanya bahasa Indonesia, terserah sih. Setelah itu terakhir ya mungkin matematika. Mungkin karena matematikanya berkaitan dengan itu, ambillah salah satu hewan yang hasil pengamatan itu untuk dijadikan teks. Ya teksnya bisa buat sendiri, bisa juga cari di internet sih. Yang intinya ketika di situ ya sini cukup dilatih untuk menggali informasi dari teks itu. Baik yang jawabannya berupa bilangan maupun yang bukan bilangan. Iya, Pak. Kalau jawabannya yang bukan bilangan kan misalnya katak itu misalnya monyet tadi ya.
perbedaan antara monyet, jelaskan perbedaan antara monyet dan kera misalnya. Kan bukan bilangan kan jawabannya. Iya. Kemudian nanti yang berkaitan dengan bilangan ya boleh dikaitkan dengan. Nah, tentu di sini ada tabel yang harus diisi. Jadi jangan dipaksa semuanya untuk ini cicak dan apa tadi? Nyamuk ya. Jadi berdasarkan lingkungan sekitar aja. Iya. Pak Fatoni mungkin siapa tahu yang saya jelaskan tadi ada yang keliru. Jadi saya tuh sangat mungkin keliru karena kadang-kadang saya suka sok tahu juga sih Bapak Ibu. Mungkin bisa ditambahkan oleh Pak Fatoni dan juga oleh Bapak Ibu. Iya. Mana Pak Fatoni ini? Ya Pak, siap. Ya. Maaf Ya. Pak, lagi nunggu jadwal lomba nih sambil jimet. Oh ya, boleh Pak komentari dulu tadi. Mudah-mudahan tadi sambil menyimak apa yang saya sampaikan. Siapa tahu ada yang keliru dari yang saya jelaskan. Sama kayaknya Pak. Cuman coba Pak Adam saya lihat yang tujuannya. Itu Pak tujuannya Pak. Secara sampai menunjukkan nilai tempat satuan sampai dengan tujuan sampai tempat besar. Padam ini kayaknya degree-nya dengan penjelasan yang disampaikan guru, siswa dapat membaca dan menyebut dan menulis bilangan secara panjang. Ribuan, ratusan, puluhan, dan satuannya dihilangkan saja. Ditambah aja dengan degree-nya dengan tepat gitu. Dengan tepat apa dengan benar. Terus yang kedua juga sama. Melalui contoh yang ditayangkan guru melalui tulisan, siswa mampu menyebutkan nilai tempat satuan sampai dengan ribuan. Ini kan degree-nya belum ada juga gitu ya. Iya. Melalui contoh yang ditayangkan guru melalui tulisan, mampu menyebutkan nilai tempat satuan sampai dengan ribuan, tempat satuan sampai ribuan dengan tepat gitu. Siswa mampu menyusun bilangan dari yang terkecil sampai yang terbesar dengan benar. Dengan benar degree-nya dikasih siswa mampu membuat nama dan lambang bilangan. Siswa mampu membuat nama dan lambang bilangan dengan tepat. Tujuannya beda-bedakan ya per mata pelajaran. Kalau tujuan tidak usah bahas ya, artinya ada mata pelajarannya lagi, langsung aja tujuan 1. Terus ya, jangan ada matematikanya, jangan ada bahasanya, langsung aja. Kalau 4, 5 dengan mengamati gambar, siswa dapat menyebutkan ciri-ciri makhluk hidup dengan bahasa. Kan kelas 3 tadi ya? Iya Pak. Ya. Ya degree-nya itu ya saya rasa cukup dengan ya artinya 4, 5 langsung ya. Dengan mengamati gambar, siswa dapat menyebutkan ciri-ciri makhluk hidup dengan benar. Setelah kegiatan mengamati gambar, sudah menjelaskan perkembangbiakan pada hewan
dengan tepat gitu ya. Terus 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berarti tadi KD indikatornya ini saya rasa kebanyakan nih tujuannya, Pak. Iya, Pak. Kan ya nanti kan kalau dalam pembelajarannya, kalau tujuannya itu banyak, nanti lama yang akan dicapainya gitu. Iya. Ya artinya cukup ya dari matematika kan ini KD-nya ada indikatornya, menjelaskan cara membaca dan menulis, menyebutkan nilai. Saya rasa membuat nama dan bilangan lambangan dari pengetahuannya satu, keterampilannya satu, ada cukup 2 saja gitu. Terus bahasanya cukup 2, jangan banyak-banyak, SDBT-nya 2 gitu. Nanti kalau di indikatornya kebanyakan, pasti kan di tujuan pembelajarannya juga banyak. Kira-kira dalam waktu 2 jam pelajaran, tadi jam berapa JP? 2 JP dong. 2 JP? 3? Kalau seharusnya 1 hari itu, Pak. Seharusnya 1 hari kalau kurikulum 13 ini. Cuma kita ngikutin ini kan. Iya. Kalau 1 hari itu berarti 5 JP kan ya? 5 JP. Berarti kira-kira berarti tujuannya itu dibuat berapa pertemuan tadi? Apa? Berapa pertemuan? Kalau yang ini 2 pertemuan, Pak. Berapa? 2 pertemuan. 2 pertemuan, 1 pertemuan? 2 pertemuan. Ya saya rasa dari tujuannya itu kan tadi ada 8 ya? Iya. 9. Iya. Ya artinya dari 2 JP untuk mencapai tujuan sebanyak 5 itu saya rasa tidak akan terkejar gitu. Ya 2 kali pertemuan, Pak. Bisa artinya kan indikatornya indikatornya itu diperkecil aja gitu kan, seperti matematika bisa kan tuh di pengetahuannya 1, keterampilannya 1, 4.12. Artinya digabung aja gitu, menjelaskan cara bilangan yang dari yang sampai yang terbesar. Iya. Terus menjelaskan menyusun bilangan dari yang terkecil sampai yang terbesar. Membuat aja bisa aja itu, langsung membuat, menjelaskan terus membuat dan menyusun, menjelaskan cara menyusun. Ini kan kira-kira 2 kata kerja ya, menjelaskan dan menyusun. Jadi ya untuk KI ya untuk indikator dan tujuan ya saya rasa jangan terlalu banyak gitu ya. Iya, Pak. Modelnya apa? PBL, Pak. PBL? Ya, problem based learning. Learning ya. Kelas 3 menjelaskan, membuat nama. Ya, jadi ya itu saja. Tadi saya lihat bahan ajarnya juga sudah ada ya? Ayo, Pak. Ke bawahin coba Pak Adam. Iya. Pak dosen tuh, Pak. Ini bahan ajar. Penilaian
Terus nama, disiplin, percaya diri. Ini di bahan ajar buku guru ya? Ya kan kalau buku guru, buku siswa, saya rasa link ininya tidak usah di ini lagi, kan udah ada di tangan gitu. Iya, iya. Sama kayak buku siswa. Buku siswa kelas 3 aja, tema 1 kurikulum dan revisi. Ininya alamat link mah tidak usah ditampilkan lagi atau tidak usah ditulis lagi. Iya, Pak. Karena buku siswa kan pasti ada, sama juga buku guru juga ada gitu. Jadi langsung aja bahan ajar buku siswa. Buku siswa kelas 3 tema 1 kurikulum 2013 revisi 2018 sama nomor keduanya. Media pembelajarannya jaringan internet, smartphone, laptop, PowerPoint ya, PPT ya. YouTube, gambar makhluk hidup, buku tulis untuk mengerjakan tugas. Ini buku tulis tidak usah dimasukin ke media pembelajaran lagi. Penilaian sikap. Yang menjadi masalahnya apa, Pak? Pak Adam? Itu Pak di kegiatan inti. Di kegiatan inti ya? Iya. Nah ini Pak. Siswa mengamati gambar tentang makhluk hidup. Guru memberikan beberapa pertanyaan literasi, critical thinking, literasi. Apa yang hewan apa yang sedang kalian amati saat ini? Kalian tahu tidak kenapa kulit bunglon bisa berubah warna? Ada apa sih ada apa di kulit bunglon? Masalah ya. Masalahnya masalah literasi dan apa, Pak? Yang kemarin? Iya, literasi Pak. Literasi dan literasi aja ya? Literasi sama kemarin pelajaran matematika agak sulit. Numerasi. Ya, hewan apa yang sedang kalian amati saat ini? Kalian tahu tidak kenapa kulit bunglon bisa berubah warna? Ada apa di kulit bunglon? Ya. Kalian tahu tidak kenapa kulit bunglon bisa berubah warna? Kalian tidak tahu kenapa kok. Ya, jadi masalahnya itu ya. Hewan apa yang sedang kalian amati saat ini? Kalian tahu tidak kenapa kulit bunglon bisa berubah warna? Ada apa dengan kulit bunglon? Problem based learning gitu ya. Ya saya rasa bisa gitu. Cuman kayaknya untuk kelas 3 kan kalau ini kan 1, 2, 3 itu kan masih low order thinking skill gitu ya, lot. Kalau kelas 4 ya untuk artinya kalian tahu tidak kenapa kulit bunglon bisa berubah warna ini, saya rasa ini udah apa gitu ya, kelas tingkatan udah hot gitu, high order thinking skill. Karena tapi ya saya rasa masalahnya kalau itu bisa dikatakan masalah, orientasi masalahnya pada siswa
Iya ya. Itu saya rasa bukan masalah sih kalau ya menurut saya. Kalau Bung Lon dibuat jadi masalah, kira-kira masalah tidak? Saya rasa kan kalau Bung Lon itu ya sudah dari sananya gitu. Kalau dia bisa beradaptasi dengan mimikri ya, artinya berubah warna. Tapi ya kalau masalah itu ya artinya sama gitu. Bung Lon ya, tapi ya bisa saja di situ diambil mengapa Bung Lon itu sampai yang dipermasalahkan mungkin di adaptasinya ya, di mimikrinya, supaya artinya ya jika siswa itu hidup dalam situasi bagaimanapun, bagaimana caranya begitu. Artinya supaya menghadapi situasi bisa beradaptasi. Mungkin artinya masalahnya itu ya di sana yang diambilnya. Saya rasa tadi saya lihat udah ada ininya ya, apa namanya, udah ada media pembelajaran juga. Itu saja mungkin dari saya. Terima kasih. Ya mohon maaf lagi ada kegiatan poli. Itu saja Pak Adam. Ya, terima kasih Pak Tony atas masukannya dan perbaikannya. Ya, sama-sama. Ini 1 jam 20 menit membahas punya Pak Adam. Kebetulan karena Pak Adam paling awal gitu ketika mau menilai itu kan, itu paling atas tuh Pak Adam. Jadi ya udah secara acak aja Pak Adam. Tapi kira-kira itu untuk semua gitu ya. Saya sering agak lupa kalau mengawali itu harusnya dari yang sudah ditugaskan oleh Pak Abdul Rojak ya. Kebiasaan ngajar di kelas. Oke, sebelum itu mungkin kayaknya kita perlu ice breaking dulu nih. Sebelum komentar dari yang lain atau mengomentari yang sudah dibuat mahasiswa yang lain. Pak Tony lah ice breaking lah tuh main volley. Ya itu ice breakingnya langsung main volley kalau itu. Iya. Memberikan doang pada tenaga muda enggak. Ada syarat juga kayaknya Pak Tony di situ. Selamat dokter. Ya, kita ice breaking dulu ya, supaya tidak terlalu kaku gitu ya badannya. Ini kita joget-joget aja. Yang paling gampang kan itu ya, joget-joget aja. Joget-joget Payu nih. Nah ini, mudah-mudahan kelas. Tapi ternyata nggak lengkap yang gitu. Ya boleh berdiri. Bapak Ibu, kita akan dansa Pokemon Dance. Ini mudah-mudahan suaranya udah. Bentar, suaranya udah full kan suaranya. Oke, udah full. Ya, silakan Bapak Bu. Pokemon
Ya. Bu Titi pengen nambung. Oke. Saya kira cukup untuk Pak Adam ya. Nanti kira-kira itu perbaikannya. Terima kasih Pak dosen. Ini saya mau tunjukkan sebetulnya yang diminta oleh Kementerian. Mana ya? Jadi terutama konsistensi tadi ya. Mungkin ini nih. Supaya Bapak Ibu tahu, ini mewakili dari yang harusnya dibuat gitu. Mana tadi cara membesarkannya? Jadi yang pertama dinilai itu sistematika, kesesuaian KD dengan indikator, kesesuaian indikator dengan capaian pembelajaran. Capaian pembelajaran dalam hal ini adalah tujuan pembelajaran ya. Capaian pembelajaran dengan solusi. Berarti harus memasukkan literasi numerasi itu dalam tujuan pembelajaran. Atau ya kalau literasi numerasi ya berarti masukkan ke situ. Kemudian kegiatan pembelajaran dengan solusi. Dan yang kedua yang dinilai adalah bahan ajar. Jadi dari mulai sistematikanya, kesesuaian bahan ajar dengan capaian pembelajaran atau tujuan pembelajaran lah dalam hal ini. Dan aspek substansinya. Kemudian berikutnya LKPD. Jadi bahan ajar, LKPD harus ada tuh. Sistematikanya yang dinilai kesesuaian LKPD dengan capaian pembelajaran, adanya aktivitas. Jadi bukan hanya menjawab pertanyaan, tapi ada aktivitas. Ya aktivitasnya bisa eksperimen, bisa mencari bahan dari internet, dan lain-lain. Mulai dari identifikasi masalah, penentuan masalah, dan solusi permasalahan. Nah, kalau yang dalam kasus Pak Adam tadi, yang dimaksud adanya aktivitas ini, setidaknya mereka pertama mencari hewan atau makhluk hidup lah di sekitar mereka, baik di sekitar sekolah maupun di tempat tinggal. Kemudian dari situ apa selanjutnya yang mau dicari, ciri-cirinya, perkembangbiakannya dan lain-lain. Mungkin nggak sampai solusi karena itu kan hanya mencari tahu. Kemudian media pembelajaran, instrumen, ya kurang lebih sama tadi ya, tematika, kesesuaian dengan capaian pembelajaran dan seterusnya. Jadi intinya ya harus ada LPP, harus ada bahan ajar, harus ada LKPD, harus ada media pembelajaran, harus ada instrumen, tapi yang dimaksud di sini adalah kisi-kisinya saja. Kan baru sampai kisi-kisi. Begitu, dan saya nggak tahu ini masih bisa coba aja kalau hasil perbaikan ini Pak Adam diunggah ulang ya. Iya Pak. Masih bisa dihapus itu Pak? Nggak usah dihapus, diunggah aja yang baik. Oh itu Pak ya. Supaya kelihatan bahwa ada perubahan. Iya. Tapi dicek aja masih bisa nggak. Kalau nggak bisa ya yang penting diubah, nanti kirim di grup aja.